Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2. Dengan tema seisi rumah menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memang pembacaan kita terbatas hanya 2 ayat saja, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2. Tetapi untuk dapat memahami konsekuensi logis dari ketaatan dan kesalehan dari Kornelius, sebaiknya kita membaca satu pasal, yaitu Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-48. Dalam firman Tuhan disampaikan bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, adalah seorang perwira pasukan Italia. Nama pasukan Italia ini karena memang semua berasal dari Italia. Kornelius bukan hanya perwira biasa, tetapi merupakan seorang perwira centurion, yaitu perwira angkatan darat elit, pasukan khusus yang sangat terkenal dengan kehebatan tempur dan kepemimpinan di garis depan. Jadi merupakan tulang punggung legiun Romawi ataupun unit militer besar. Kornelius adalah seorang yang saleh. Kornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Walaupun Kornelius orang saleh dan takut akan Tuhan, tetapi dia bukanlah seorang yang proselit. Yang dimaksudkan dengan proselit adalah orang non-Yahudi yang telah masuk agama Yahudi dan disunat serta mengikuti tradisi-tradisi agama Yahudi. Tetapi Kornelius adalah seorang non-Yahudi yang percaya kepada Allah dan hidup saleh serta melakukan kasih, yaitu dengan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, ibu-ibu janda, serta anak yatim piatu. Karena memang orang Yahudi dalam membantu ini merupakan satu perintah Allah kepada orang Israel, orang Yahudi, untuk memperhatikan orang-orang miskin, ibu-ibu janda, anak yatim piatu, serta orang asing. Itu merupakan satu perintah. Kepada mereka itu merupakan satu hal yang harus dilakukan. Jadi memang khusus diberikan kepada orang-orang Yahudi, dan ini yang dilakukan oleh Kornelius. Dengan kehidupan pribadi yang saleh serta taat dan senang dan suka memberi sedekah, sehingga kehidupan Kornelius berkenan kepada Allah. Kehidupan yang saleh dan takut kepada Allah berarti menunjukkan pribadi yang taat dan menjalankan ibadah dan berdoa. Perlu diketahui, Kornelius hanya menyembah kepada Allah saja. Dia tidak mencampurkan menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada ilah-ilah lain ataupun agama lain atau agama dan kebiasaan Romawi. Dengan kata lain, Kornelius telah meninggalkan penyembahan berhala dan tahyul dan kebiasaan serta tradisi masyarakat non-Yahudi dan kebiasaan tradisi tentara Romawi. Kornelius hanya menyembah kepada Allah saja. Kalau kita membaca ayat 3-4, di situ dikatakan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas dan tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, "Kornelius."
semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Di sini bisa dikatakan bahwa doa dan sedekah yang diberikan oleh Kornelius benar-benar tulus dan telah naik ke hadirat Allah. Berarti apa yang dilakukan oleh Kornelius benar-benar berkenan kepada Allah sehingga Allah menerimanya. Kita teringat bagaimana sebenarnya persembahan yang dilakukan oleh Habel yang berkenan kepada Allah. Kornelius yang adalah kepala keluarga atau pemimpin keluarga, bukan hanya dia sendiri yang percaya dan takut kepada Allah, tetapi seisi rumah takut kepada Allah. Sehingga Allah mengutus Petrus untuk membaptis seisi rumah Kornelius. Kalau kita berbicara seisi rumah, berarti semua yang tinggal di rumah Kornelius, baik istri, anak, maupun pembantu. Jadi tidak sebatas keluarga saja, bapak, ibu, anak, tetapi siapa yang ada di rumah Kornelius itu jadi takut akan Tuhan dan dibaptis oleh Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kehidupan spiritualitas seorang bapa atau kepala keluarga mampu membuat keluarganya dan bahkan seisi rumahnya takut kepada Allah. Spiritualitas seorang bapa di tengah-tengah keluarganya akan terlihat lewat tanggung jawabnya terhadap keluarga dan rajin ke gereja untuk beribadah serta mengambil bagian dalam aktivitas gereja. Lebih daripada itu, seorang bapa memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap spiritualitas keluarganya. Memang kehidupan dunia ini membutuhkan kerja keras agar kita hidup. Tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan kehidupan keluarga dan relasi intim kita dengan Tuhan. Sama seperti Kornelius, walaupun dia sibuk dalam kemiliterannya, tetapi dia tidak terpengaruh dengan kehidupan militernya. Kornelius tetap memperhatikan keluarganya dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga bukan keluarganya saja yang menjadi takut akan Tuhan dan dibaptis, tetapi seisi rumahnya menjadi takut akan Tuhan dan dibaptis dan hidup dalam keselamatan. Sebagai seorang bapa, apapun kesibukan kita harus menyediakan waktu kita untuk menyembah kepada Allah, dan harus kita ketahui menyembah kepada Allah akan membawa implikasi ataupun dampak positif dari iman kita, yaitu suka dan senang memberi dan membantu orang lain. Dengan demikian, apa yang kita lakukan, keluarga bahkan seisi rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, sebagai seorang bapa harus punya pengertian, bahkan harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, sebagai seorang bapa harus punya pengertian bahwa hidup menyembah kepada Allah harus hal yang sangat penting, karena kita akan terbebas atau tidak akan terayu dengan tawaran-tawaran dunia ini yang bisa mencelakakan kita. Jadi, jadikanlah keluarga kita menyembah kepada Allah saja, sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.